شق البحار. Ikhwani fiddin, azanillah wa yakum. Ayah, bunda, ustaz dan ustadzah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah Ta'ala membimbing kita kepada pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah masih memberikan kepada kita generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita. Buah hati kita dan anak kita itu adalah kenikmatan yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sangat gersang sekali ketika ada orang walaupun dia sudah menikah tetapi dia belum diberikan keturunan. Memang dulu ketika kita sebelum menikah itu kita berharap dengan pernikahan itu penyejuk mata kita, pelipur lara kita itu sudah kita dapatkan maksimal. Tetapi rupanya ketika kita sudah menikah walaupun dengan pasangan yang paling ideal bagi kita, tetapi rupanya pasangan hidup kita itu tidak bisa menjadi pelipur lara kita, tidak bisa menjadi penyejuk hati kita. Tetap hati kita masih merasa gersang. Sampai akhirnya kita masih mencari pelipur hati kita, dan rupanya anak itulah yang menjadi pelipur hati kita. Oleh karena itu ada seorang nabi, di mana nabi itu belum Allah berikan karunia anak, sehingga gersang sekali hidupnya itu. Sampai akhirnya nabi itu berdoa kepada Allah Ta'ala dan tidak putus asa dalam berdoa, sampai akhirnya Allah kabulkan doa mereka walaupun sudah umurnya sudah tua renta. Nabi Ibrahim ketika umurnya sudah tua, akhirnya baru diberikan anak. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat-sangat mendengar doa seorang hamba. Yaitu Nabi Ibrahim diberikan anak laki-laki 2. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada saya dalam umur tua saya ini. Yaitu Nabi Ibrahim sudah tua renta, Ismail dan Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Allah sangat mendengar doa seorang hamba. Ada juga seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak diberikan anak sama Allah Ta'ala. Akhirnya ketika saudaranya Zakaria yaitu Imran memiliki anak, dan anaknya dinazarkan untuk Masjidil Aqsa, sampai ibunya itu bernazar. Akhirnya ketika dilahirkan Maryam itu dilahirkan, setelah itu ada sayembara siapa yang mau merawat Maryam. Maka siapa yang ikut sayembara, maka dia itu membawa kayu. Setelah itu kayu dikumpulkan kemudian dilempar. Siapa yang kayu di sungai, siapa yang kayunya itu melawan arus naik ke atas, maka dia menang. Dan yang termasuk ikut itu adalah Zakaria, karena Nabi Zakaria tidak memiliki anak. Sampai akhirnya Nabi Zakaria itu menang. Kemudian dia yang merawat Maryam. Sampai akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa terus supaya Allah memberikan karunia anak. Sampai Allah Ta'ala berfirman, Wa Zakaria idznada rabbahu. Ingat cerita Zakaria ketika dia terus berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan engkau menjadikan saya hidup sebatang kara, dan engkau adalah zat terbaik dalam mewariskan. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan karunia kepadanya anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya diperbaiki itu rahimnya, di mana rahimnya istrinya Nabi Zakaria itu mandul. Setelah itu diperbaiki sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, anak kita itu adalah penyejuk mata kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah masih memberikan kepada kita pelipur lara kita. Dan anak kita itu mahal sekali, tidak bisa diganti dengan emas dan permata. Mahal sekali anak kita ini. Maka itu ketika kita diberikan karunia anak ini, jaga karunia itu dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya akan ditanyakan, semua kenikmatan itu akan ditanya sama Allah Ta'ala. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian nanti akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, termasuk anak. Dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anak kita.
Anak akan ditanya oleh Allah tentang orang tuanya, dan orang tua akan ditanya oleh Allah tentang anaknya. Sehingga ada dua jalur di sini. Allah akan bertanya orang tua kepada anaknya, yaitu orang tua akan ditanya bagaimana mendidik anak-anaknya itu. Anak juga akan ditanya oleh Allah bagaimana berbakti sama orang tuanya itu. Sehingga orang tuanya ditanya, anaknya juga ditanya. Kata para ulama, kata Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, pertanyaan Allah kepada orang tua tentang anaknya itu lebih awal daripada pertanyaan anak kepada orang tuanya. Sehingga orang tua itu nanti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana mendidik anaknya itu lebih awal daripada anak ditanya bagaimana baktinya kepada orang tua. Kenapa? Karena baktinya anak itu kepada orang tua itu adalah buah pendidikan dari orang tua kepada anaknya. Ketika kita sebagai orang tua itu mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar, niscaya anak kita pun nanti akan bisa bakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena itu hasil pendidikan. Ketika anak gak bisa berbakti sama orang tua, pasti ada sumbernya. Kenapa? Anak itu gak bisa berbakti itu. Dan rupanya itu penyebab utama yang merusak karakter anak, sehingga anak gak bisa berbakti, anak gak bisa menjadi anak soleh dan solihah itu karena orang tuanya yang merusak. Oleh karena itu Anda, saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda, wahai ayah dan bunda, itu orang yang nanti akan ditanya oleh Allah pertama kali tentang anak Anda itu. Bukan anak Anda yang ditanya sama Allah Ta'ala, bukan masyarakat, bukan HP yang ditanya, bukan zaman yang ditanya, bukan. Maka ketika ada anak yang rusak, anak gak bisa taat kepada Allah Ta'ala, anak gak bisa bakti sama orang tuanya, maka yang akan dijadikan tersangka pertama itu adalah orang tuanya, bukan HP. Orang tua gak bisa menyalahkan HP itu. Anak saya rusak gara-gara HP itu. Anak saya rusak karena main game itu. Anak saya rusak karena lingkungan masyarakat itu. Bukan. Anda, wahai orang tua, mau menyalahkan siapa saja yang menjadi penyebab rusaknya anak Anda, Allah hanya bertanya kepada Anda, di mana Anda sebagai orang tua itu. Oleh karena itu, wahai ayah dan bunda, Anda nanti akan ditanya oleh Allah pertama kali tentang bagaimana Anda mendidik anak Anda itu, sebelum anak Anda ditanya sama Allah Ta'ala bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Maka menjadi sosok ayah dan bunda itu tidak mudah. Menjadi sosok ayah dan bunda itu berat, karena itu level paling akhir, dimana kita itu ada 3 level. Dalam kehidupan kita itu kita ada 3 level kelas yang akan kita lalui. Kelas pertama itu kita masih menjadi bujangan. Kita masih jomblo zaman dulu itu. Ketika kita masih bujangan itu, kita mikir diri kita, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tapi setelah itu Allah menaikkan kelas kita lagi itu, dengan kita dipertemukan dengan jodoh kita, akhirnya kita dinikahkan sama Allah Ta'ala. Ketika kita nikah, maka kita naik tingkatan berikutnya. Kita menjadi sosok suami dan istri. Kita menjadi sosok suami dan istri yang dulunya kita mikir diri sendiri, tanggung jawab kepada diri sendiri. Sekarang kita bertanggung jawab kepada istri kita. Kita bertanggung jawab kepada suami kita. Naik kelas kita ini. Setelah itu Allah memberikan karunia anak. Naik kelas berikutnya itu lebih tinggi lagi, yaitu kita akan menjadi sosok ayah dan bunda. Dimana dulu kita mikir hanya diri kita dan istri kita. Kita cuma mikir diri kita dan suami kita. Sekarang kita mikir diri kita mikir istri kita, dan kita harus memikir bagaimana anak-anak kita, masa depan mereka. Anfusakum wa ahlikum naro. Bukan hanya diri yang kita pikirkan, memang kita harus memikirkan diri bagaimana kita selamat dari api neraka jahanam. Tetapi yang paling penting juga bagaimana kita bisa membawa keluarga kita ini, istri kita dan semua anak kita bisa berkumpul lagi di surga Allah Ta'ala. Dan itu sangat berat. Maka itu ketika menjadi sosok ayah dan bunda itu berat sekali kelasnya ini. Tidak ada cara kecuali kita itu belajar. Kita belajar bagaimana cara mendidik anak kita. Yang aneh itu, dan ini sering sekali kita melihat fenomena ini. Dulu ketika kita masih bujangan, setelah itu kita mau menikah itu, kita itu pelajari fikih pernikahan. Kita sering cari buku-buku masalah fikih pernikahan itu. Sampai ada buku pernikahan itu, pernikahan dari A sampai Z itu kita baca itu. Kita pelajari bagaimana pernikahan yang syar'i, bagaimana dan yang lainnya lah itu.
Dan itu bagus. Karena apa? Karena keluarga pernikahan itu berat, sehingga kita harus belajar fikihnya itu. Tapi anehnya itu, ketika kita itu mau punya anak, kita itu pengen naik tingkat berikutnya, ini lebih berat lagi tingkatannya itu. Anehnya itu jarang di antara kita yang mau belajar bagaimana fikih mendidik anak. Sehingga jarang di antara kita itu kalau kita mau punya anak itu kita belajar bagaimana fikihnya itu, bagaimana mendidik anak kita itu. Ini jadi problem itu. Kenapa? Ketika mau menikah kita belajar fikih pernikahan, tapi ketika mau punya anak kita nggak belajar fikih bagaimana mendidik anak kita itu. Dan itu hampir semua mayoritas seperti itu gitu. Kenapa? Ini ada masalah apa di sini? Padahal apa? Menjadi sosok ayah dan bunda itu lebih berat daripada cuma menjadi sosok suami dan istri. Menjadi sosok suami dan istri itu mudah gitu loh. Itu lebih mudah dibandingkan menjadi sosok ayah dan bunda. Karena kalau menjadi sosok ayah dan bunda itu kita ngurusi anak-anak kita yang luar biasa kan gitu. Dan itu berat sekali tanggung jawab kita itu. Maka kita harus kembalikan sekarang kesalahan kita, yaitu kita memiliki jabatan yang tinggi ini menjadi sosok ayah dan bunda itu kita belum belajar bagaimana fikih menjadi ayah dan bunda itu. Nabi Muhammad kan mengajarkan semua gitu. Rasulullah mengajarkan bagaimana Rasulullah itu memiliki istri. Rasulullah mengajarkan bagaimana kana fi Rasulillahi uswatun hasanah itu, suri teladan yang baik. Demikian juga bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak zaman itu. Itu juga ada fikihnya itu. Tetapi sayangnya itu jarang di antara kita yang mau belajar masalah ini. Kenapa? Ada apa gitu? Kenapa kok jarang orang itu tidak persiapan untuk menjadi sosok ayah dan bunda? Karena kesalahan dalam mindset kita itu. Kesalahan dalam berpikirnya kita masalah pendidikan. Kita selama ini berpikir bahwa namanya anak belajar itu di sekolah gitu. Namanya anak belajar itu ya di pondok. Terus siapa pengajar itu? Pengajar ya guru kan gitu. Kan saya kan bukan guru gitu. Akhirnya apa? Kesalahan mindset ini, mindset yang keliru ini sangat fatal itu. Dimana apa? Orang meyakini bahwa yang berhak mendidik itu hanya guru sekolah gitu. Namanya pendidikan itu hanya di pondok pesantren gitu. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai orang tua itu ya kita cuma siapkan sandang, pangan, papan, mainan untuk anak itu. Setelah itu selesai. Yang bertanggung jawab mendidik kan bukan kita gitu. Maka ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang harus kita rubah itu. Mindset ini harus kita rubah itu. Orang yang bertanggung jawab masalah pendidikan pertama itu orang tuanya. Dan yang merusak fitrah anak itu orang tuanya itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam Rasulullah bersabda itu, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah, baik semua anak kita itu. Fa abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah yang merusak fitrahnya anak, setelah itu merubah menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan sebagai orang Kristen, au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu sebagai orang Majusi. Pertanyaan di sini, kenapa bukan lingkungan yang merubah itu? Kenapa Allah tidak menyalahkan lingkungan itu? Lingkungan yang merusak anak itu sampai akhirnya anak itu berubah menjadi Majusi, Yahudi dan Kristen itu. Bukan HP yang merusak itu. Sehingga Rasulullah tidak menyebutkan HP yang merusak itu, zaman yang merusak bukan. Tetapi yang merusak itu adalah orang tua. Maka kalau ada anak yang merusak itu karena peran orang tua dalam pendidikan itu hilang. Dan itu yang terjadi. Baik itu, mari kita kembali kepada fitrah orang tua kita. Kita sekarang sebagai orang tua, Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, dan Anda harus ikut dalam mendidik anak Anda itu. Anda sangat dibutuhkan sama anak Anda lebih daripada butuhnya anak Anda kepada sekolah, lebih daripada butuhnya anak Anda kepada guru, lebih daripada butuhnya anak Anda kepada pondok pesantren. Anda lebih dibutuhkan oleh orang tua untuk anak Anda daripada yang lainnya. Anak Anda lebih butuh Anda daripada yang lainnya. Maka ketika Anda nggak hadir dalam pendidikan, maka yang terjadi ya seperti ini ya generasi yang kita harapkan, yaitu tidak bisa maksimal itu. Karena Anda sebagai orang tua tidak ikut campur dalam pendidikan. Maka Anda harus ikut. Oleh itu ada seorang penyair Arab terkenal sekali, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah gitu. In a'dadtaha a'dadta sya'ban tibal a'raqi. Jika engkau siapkan guru-guru yang handal, niscaya akan lulus dari sekolah itu murid-murid yang handal juga itu. Ibu itu adalah guru pertama bagi murid.
bagi anak kita itu, sebelum nanti anak kita akan sekolah ke TK, SD dan yang lainnya itu. Anda wahai ibu, Anda itu guru bagi anak Anda itu. Dan Anda wahai ayah, Anda itu adalah kepala sekolahnya. Anda itu kepala sekolahnya. Sehingga yang memiliki misi pendidikan, yang akan membawa pendidikan mau dibawa kemana, itu orang tuanya, ayahnya itu. Ayah yang memiliki kurikulum itu, sedangkan ibu yang menjalankan kurikulumnya itu. Maka itu dalam konsep pendidikan ini, keduanya harus hadir. Sosok ayah dan sosok bunda itu semuanya harus ikut mendampingi anaknya itu. Memang kesalahan di negeri kita ini, dan ini kesalahan fatal. Indonesia ini sudah diteliti oleh para peneliti itu. Indonesia itu dijuluki sebuah negara ibu tanpa ayah. Indonesia itu dijuluki sebagai negara ibu tanpa ayah. Kenapa? Karena generasi orang-orang Indonesia itu mentalnya mental ibu. Mentalnya mental ibu. Apa mentalnya ibu itu? Ibu itu yang mengajarkan toleransi, ibu itu yang mengajarkan sifat ngalah, empati, sabar. Itu namanya ibu. Kemudian ibu itu yang mengajarkan perasaan, sehingga baperan dan yang lain itu kan itu sifat wanita itu. Ya. Sedangkan ayah itu yang mengajarkan ketegasan, prinsip. Kemudian kalau sudah megang sebuah prinsip ini ayah gitu loh. Mau caci makian, mau rintangan, tetap ayah gitu. Itu yang mengajarkan seperti ini siapa? Ayah. Ayah itulah yang mengajarkan kita itu siap bertarung di dunia itu. Yang mengajarkan sifat keras dalam bersikap itu. Kita memiliki mental yang tegar, teguh dalam berpendapat, itu ayah. Kalau ibu tidak. Nah itu di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia itu mudah sekali dijajah seperti ini itu? Kenapa? Karena Indonesia itu negeri ibu tanpa ayah. Sehingga mudah sekali coba kita lihat orang Indonesia itu, sifatnya kayak perempuan itu, dikasih hati sedikit saja kelepek-kelepek kita itu. Ya kan? Datang penjajah misalkan ngasih kepada kita sesuatu, jatuh kita hati kita itu. Kita sudah sungkan lagi, kita sudah segan lagi sama orang itu, walaupun orang itu akan menjajah kita itu. Itu sifatnya siapa itu? Itu sifatnya wanita itu. Dimana wanita itu ketika ada orang-orang yang bisa bermain bahasa-bahasa gombal saja, itu kelepek-kelepek wanita itu kan itu. Dan itulah karakter orang Indonesia seperti itu. Maka mudah sekali dijajah itu. Kita sangat mudah sekali dijajah itu. Dalam sejarah kan kita belajar Belanda menjajah 360 tahun. Itu versinya Belanda kan itu. Aslinya berapa tahun kita dijajah? Untuk alam kan gitu. Kenapa seperti ini? Karena mentalnya mental wanita kita ini. Nah kenapa seperti itu? Beda dengan orang-orang Arab kan gitu. Termasuk Saudi Arabia nggak pernah terjajah itu. Yaman walaupun dijajah, beberapa tempat dijajah, tapi mental mereka masih kuat gitu. Kenapa? Karena mereka masih punya ayah yang ikut dalam mendidik. Maka itu ayah itu yang akan mengajarkan ketegasan, sedangkan ibu itu yang akan mengajarkan empati, sayang, ngalah. Itu adalah ibunya. Maka keduanya itu harus hadir, harus seimbang gitu. Harus seimbang. Ayah juga harus hadir dalam pendidikan, ibu juga harus hadir dalam pendidikan itu. Tetapi yang kita bagi itu prosentase atau tugas masing-masing. Jadi kalau di sekolah, ibaratnya kalau kita bicara masalah sekolah, rumah itu sekolah itu. Rumah itu kan miniatur pendidikan pertama gitu bagi anak kita itu. Kan sekolahnya anak itu kan ada 3 tempat gitu. Sekolahnya anak kita itu di 3 tempat itu. Pertama, anak itu sekolah di rumah bersama orang tua. Kemudian yang kedua, anak itu akan bersekolah di lingkungan masyarakat gitu loh, dimana dia akan keluar, dia akan belajar di situ itu, bersekolah di situ itu. Kemudian yang ketiga, anak itu akan sekolah di sekolahan. Nah itu apa? Sekolahan itu sekolahan itu hanya mengisi sepertiga dalam pendidikan itu, sepertiga saja itu. Sepertiganya di rumah, dan itu lebih banyak dominan sebenarnya itu. Kemudian sepertiganya di lingkungan. Kalau seandainya 3-3 ini selaras dan bagus 3-3 ini, niscaya akan handal anak kita itu. Sampai ada pepatah yang mengatakan untuk menjadikan satu anak menjadi anak yang hebat itu butuh 1 kampung gitu. Tidak bisa 1 sekolah itu bebannya diberikan totalitas kepada sekolah itu nggak mampu gitu. Kalau seandainya ini itu selaras semua 3 tempat ini, niscaya pendidikan anak kita itu hebat gitu. Dan itu yang kurang di kita itu. Karakter yang kurang di kita itu seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau kita misalkan pengen bicara tentang miniatur pendidikan pertama di kita, yaitu di rumah itu.
Rumah itu ibaratnya sekolah itu. Namanya sekolah itu kan ada kepala sekolah, demikian juga ada guru gitu. Maka di rumah pun ada seperti itu. Di rumah itu juga ada kepala sekolah, di rumah itu juga ada guru itu. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya itu ayahnya. Sedangkan gurunya itu siapa? Gurunya itu ibunya. Yang dibutuhkan kepala sekolah itu adalah kualitas kehadiran gitu, kualitasnya. Sedangkan yang dibutuhkan guru itu adalah kuantitas kehadiran gitu. Maka ini kita bagi waktunya itu. Kita bagi itu. Yang paling banyak harus mendampingi anak itu adalah ibu. Sehingga apa? Kehadiran ibu untuk anaknya itu harus dominan waktunya itu. Kuantitas waktunya itu lebih banyak ibunya itu. Sedangkan ayah dia akan bekerja, dia akan keluar seperti sekolah yang akan keluar bikin jaringan, rapat, tapi apa? Ketika dia pulang ke sekolah, dia menjelaskan tentang misi kurikulumnya itu. Demikian juga apa? Ayah seperti itu. Yang dibutuhkan oleh ayah itu adalah kualitas kehadiran gitu. Ayah itu bertemu sama anak, pendidikan masuk gitu. Pendidikan masuk. Pendidikan bukan kayak ngajar, kayak sekolah, bukan gitu. Banyak sekali pendidikan karakter yang harus kita berikan kepada anak kita itu. Sedangkan ibu itu kuantitas waktunya itu lebih banyak ibu itu kepada anak-anaknya itu. Nah, dua-duanya itu hadir semuanya. Niscaya anak kita itu akan menjadi generasi yang hebat. Kita kenapa seperti ini, lemah seperti ini? Karena memang ayah kita nggak ikut dalam pendidikan anak. Seakan-akan mendidik anak itu semuanya itu tanggung jawab ibu. Sehingga bahwa mental anak-anak kita ya seperti wanita gitu. Apalagi zaman sekarang ini. Kayak apa yang anak-anak ngikuti gaya-gaya Korea itu. Kemana-mana lah kita bawanya sisir. Kemudian kemana-mana cuma ngaca. Kemudian gayanya kayak perempuan. Alhamdulillah anak-anak seperti ini tuh. Mana ayahnya itu yang mengajarkan sifat seperti ini? Ayahnya, ketegasannya mana gitu? Mudah sekali anak-anak kita terombang-ambing dengan gaya-gaya yang ada itu. Kenapa? Karena ayahnya tidak mengajarkan ketegasan gitu. Anaknya nggak ada dalam pendidikan itu. Ini jadi masalah itu. Maka sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda itu, wahai ayah itu harus hadir dalam pendidikan. Dan perlu diingat di sini bahwa anak Anda itu lebih bisa mendengar suara ayah daripada mendengar suara ibu. Biarkanlah ibu itu pembalut luka itu. Ketika anak itu dimarahi sama ayahnya itu, ibu itu yang membalut, ibu itu yang ngomong lah anaknya itu supaya anaknya tidak marah sama bapaknya. Tetapi apa? Nasihat emas itu keluar dari ayah itu. Anak nggak butuh suara hal pintar yang keras kepada anak, bukan gitu. Tetapi apa? Wahai ayah, seringlah Anda itu mengatakan kalimat-kalimat bijak kepada anaknya itu. Maka itu kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan Al-Quran itu. Banyak dalam Al-Quran itu diskusi orang tua kepada anak itu banyak. Tetapi yang mayoritas Allah sebutkan dalam Al-Quran itu nasihat ayah kepada anak, bukan nasihat ibu. Luqman Al-Hakim, bagaimana nasihatnya luar biasa kepada anaknya itu. Kenapa enggak istrinya Luqman gitu? Mana istrinya Luqman itu? Kenapa nggak dicantumkan sama Allah Ta'ala itu? Nabi Yakub ketika memberikan nasihat kepada putranya itu, kenapa kok Nabi Yakub? Kenapa bukan istrinya gitu yang dicantumkan sama Allah Ta'ala itu? Banyak sekali diskusi itu, orang tua itu ayahnya itu. Karena anak itu akan memegang erat nasihat-nasihat ayah yang bisa masuk dalam hatinya. Maka itu apa? Anda itu, wahai ayah itu harus hadir. Jangan sampai pendidikan itu hanya ibu saja itu. Harus hadir itu. Nanti anak itu akan menjadikan Anda itu, wahai ayah itu, sebagai pedoman hidup. Anak Anda akan keluar dari rumah, dan anak Anda itu akan menyelami samudra pergaulan bebas di masyarakat itu. Kita nggak tahu bagaimana pergaulan anak kita nantinya itu. Dahsyat dan mengerikan itu, apalagi di masyarakat zaman sekarang itu. Tidak bisa juga Anda itu menjadi CCTV terus-menerus bagi anak Anda itu, nggak mungkin gitu. Anak Anda akan keluar dari rumah gitu. Kalau anak Anda sudah keluar dari rumah, di sana sudah samudra gitu loh, maksud kita samudra kehidupan gitu, dimana zalim, ketoliman ada, zina ada, semualah ada di sana itu dalam kehidupan di masyarakat kita itu. Terus bagaimana supaya anak kita itu punya mental yang kuat? Maka ayah yang harus berperan dalam masalah ini. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina sama seorang wanita itu, yang masyhur ceritanya di surat Yusuf itu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu ketika sudah dewasa kan gadang sekali. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu ketika masuk kamar,
Imratul Aziz itu datang ke kamar itu, kemudian dikunci dari dalam. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi. Wanita itu sangat-sangat punya hasrat untuk berzina itu. Wa hamma biha. Demikian juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan malaikat, Nabi Yusuf bukan robot gitu. Nabi Yusuf manusia biasa gitu. Walaupun dia seorang nabi, tapi dia manusia biasa yang punya hasrat juga itu, punya syahwat juga itu. Akhirnya apa? Wanita itu sangat punya hasrat untuk berzina. Nabi Yusuf pun sama. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Jika seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah, niscaya Nabi Yusuf akan jatuh dalam perzinahan. Tanda-tanda Allah burhana rabbi itu apa yang tidak sama Nabi Yusuf itu? Terjadi khilaf panjang di antara para ulama di tafsir. Sebagian mengatakan Nabi Yusuf itu melihat sosok bapak Nabi Yakub muncul dalam pandangannya itu. Ada riwayat yang mengatakan kakinya Nabi Yusuf itu digigit sama Nabi Yakub dalam pandangannya itu. Ada riwayat yang menyebutkan ucapan ulama yang mengatakan Nabi Yusuf itu nanti ketemu dengan bapaknya, kan lama nggak berjumpa dengan bapaknya karena Nabi Yusuf kan dibuang sama saudara-saudaranya di sumur kan itu. Setelah itu apa? Ketika ketemu sama bapaknya itu, setelah itu bapaknya tahu kalau Nabi Yusuf itu berzina. Akhirnya Nabi Yakub bapaknya itu memalingkan wajahnya, sehingga Nabi Yusuf tidak mau menjadi orang yang bapaknya itu memalingkan wajah darinya itu. Akhirnya dia bisa selamat. Intinya di sini, ayah itu sangat penting sebagai modal bagi anak kita untuk bertempur di dunia itu. Di dunia itu luar biasa dahsyat. Kalau seandainya zaman Nabi Yusuf saja itu, Nabi Yusuf tergoda dengan perzinahan, apalagi anak kita. Apalagi anak kita, ngeri. Nabi Yusuf juga kita lihat itu, bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf itu. Awal kali ujian Nabi Yusuf itu saudaranya sendiri dimakan sama saudaranya sendiri itu. Nabi Yusuf didolimi dengan dilempar di sumur kan itu. Selama dia di sumur diselamatkan sama orang. Rupanya orang zalim juga itu, dijual menjadi budak Nabi Yusuf itu. Setelah itu Nabi Yusuf itu dibeli sama keluarga yang terkenal. Setelah itu apa? Apakah selamat ujian? Enggak. Nabi Yusuf diajak berzina sama orang itu. Apakah setelah itu Nabi Yusuf selamat juga itu? Nabi Yusuf dipenjara. Keluar dari penjara apa Nabi Yusuf selamat? Tidak. Nabi Yusuf diuji dengan jabatan. Luar biasa. Dunia itu ngeri sekali ujiannya itu. Kehidupan dunia itu luar biasa ujian. Kita nggak pernah selesai. Kita mungkin akan diuji dengan keluarga kita sendiri. Kita mungkin akan diuji dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan perzinaan, dengan minum khamr, dengan teman-teman yang nakal gitu. Terus siapa akan menjadi benteng anak kita gitu ketika kita memiliki anak seperti ini itu? Orang tua. Bentengnya itu ya Anda, wahai ayah dan bunda itu. Dan yang paling penting apa? Ayah. Sehingga ayah itu yang paling berperan. Maka wahai ayah dan bunda itu, tolong hadir dalam pendidikan anak kita gitu. Walaupun cara ngajarnya anak itu nggak seperti guru sekolah gitu, harus ada papan tulis, anak duduk mendengarkan bukan gitu. Masih banyak pelajaran yang penting bagi anak selain di kelas itu, masih banyak sekali itu. Pendidikan iman, pendidikan karakter, pendidikan sabar, pendidikan tawakal, pendidikan cinta sama Allah, itu di rumah lebih maksimal daripada di sekolah gitu. Kalau di sekolah itu kan pendidikan kognitif gitu, pendidikan kognitif itu. Tetapi kalau pendidikan karakter itu kan lebih banyaknya di rumah gitu. Maka banyak sekali pendidikan anak kita itu membutuhkan itu. Maka hadirnya Anda, wahai ayah dan bunda itu sangat penting sekali itu. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wahai ayah dan bunda itu, yang pertama yang perlu kita tegaskan di sini itu, wahai ayah dan bunda, pendidik terbaik itu Anda. Dan Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala akan jabatan Anda yang Anda bawa sekarang ini, yaitu sebagai sosok ayah dan bunda itu. Dan anak Anda itu lebih butuh Anda daripada orang lain gitu. Maka mari kita mendidik anak kita. Kita mendidik anak kita, kita siapkanlah anak kita itu menjadi anak-anak terbaik. Nanti giliran anak kita itu mengisi, biarkanlah anak kita bawa sekolah gitu. Sehingga ini ada dua tanggung jawab atau dua tugas yang berbeda-beda, harus kita satukan misi gitu. Jadi ibaratnya anak kita itu kayak botol lah gitu. Istilahnya kayak botol gitu. Botol ini mau kita isi dengan konten-konten kebaikan. Botol ini akan kita isi dengan konten-konten kebaikan. Maka harus ada dua tugas, dan itu kita bagi-bagi dua tugasnya itu. Yang pertama, yang menyiapkan botol, sehingga botolnya itu dibuka, kemudian dicuci, dibersihkan, kita siapkan. Setelah siapkan, kemudian harus diisi, dimasukkan isi air jernih, susu atau madu atau yang lainnya.
baru setelah itu baru bisa dinikmati. Maka berarti harus ada dua tugas di sini. Tugas yang pertama, orang yang menyiapkan botol. Yang kedua, orang yang mengisi botol. Ini harus kita bagi tugas-tugasnya. Yang pertama, kita istilahkan dengan istilah namanya tasfiyah. Yang pertama dinamakan dengan tasfiyah atau tazkiyah. Yang kedua dinamakan dengan tarbiyah atau taklim. Sehingga ada dua. Ada tasfiyah, ada tarbiyah. Ada tazkiyah, ada taklim. Jadi ada dua di sini. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul itu, ayah dan bunda, ketika nabi dan rasul itu diutus sama Allah Ta'ala, apa tugasnya mereka itu? Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Jum'ah, huwaladzi dan surat-surat yang lain ada, dalam surat-surat yang lain ada. Allah Ta'ala berfirman, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus rasul dari kalangan orang-orang ummi, yaitu orang-orang Makkah itu. Seorang rasul dari kalangan mereka itu, yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutus seorang rasul itu, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin in ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi kalau kita perhatikan itu, tugasnya rasul itu ada poin penting di sini, dua. Yang pertama itu, tugas yang pertama itu wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Yang kedua itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu nanti para ulama mengambil sebuah kaidah, dua ini dinamakan dengan kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Sampai Syekh Ali Hasan, semoga Allah telah merahmati beliau, mengarang sebuah kitab namanya kitab At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Jadi apa? At-Tasfiyah dan tarbiyah dulu. Tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah itu membersihkan, menyiapkan lah gitu. Tarbiyah itu baru diisi gitu. Tugasnya orang tua itu adalah menyiapkan wadah, menyiapkan anak kita itu untuk menerima ilmu agama gitu. Bagaimana kita siapkan cintanya dia kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta terhadap ilmu. Anak kita itu sudah siap gitu. Sehingga bahwa anak kita itu sudah luar biasa, siap menampung ilmu lah sebanyak-banyaknya itu. Siap menampung kebaikan lah ini anak kita itu. Sudah cinta sama Quran, cinta sama ilmu agama, cinta sama Rasul, cinta sama itu tugasnya orang tua. Siapkan ini. Kalau anak kita sudah cinta sama ilmu, anak kita sudah sangat butuh ilmu lah itu. Kalau orang tua nggak bisa ngajari, nggak usah Anda paksakan gitu. Anda mau ngajari Al-Quran anak, kalau memang Anda nggak bisa ngajari, ya nggak usah gitu. Tapi apa? Anda siapkan anak itu cinta sama Quran gitu. Anak kita itu cinta sama ilmu. Anda nggak bisa mengajari, bahwa anak kita itu kepada orang yang bisa ngisi gitu. Siapa yang ngisi itu? Syekh, Ustadz, guru sekolah, Ustadz pondok pesantren, itu yang bisa mengisi gitu. Orang itu coba kita perhatikan itu, ulama-ulama kita zaman dulu itu, orang tuanya itulah yang menyiapkan wadahnya itu. Imam Syafi'i, banyak orang itu pengen seperti sosok Imam Syafi'i itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, coba kita lihat bagaimana ibunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan anak yatim gitu. Umur 2 tahun kan bapaknya meninggal gitu. Yang memberikan motivasi cinta kepada ilmu yang luar biasa terhadap sosok Imam Syafi'i itu siapa itu? Ibunya gitu. Setelah itu apa? Ibunya membawa Imam Syafi'i ke majelis ilmu kan itu. Ketika Imam Syafi'i pulang itu membawa banyak sekali ilmu, sampai rumahnya penuh dengan tulang, dengan kulit itu. Apa kata ibunya itu? Wahai anakku, ilmu bukan seperti itu. Ilmu itu yang kamu hafal itu. Setelah itu Imam Syafi'i menghafalnya itu. Jadi maksudnya di sini itu apa? Kita bagi tugas gitu. Sekarang kita bagi tugas gitu. Yang menyiapkan wadah itu Anda, wahai orang tua. Anda yang menyiapkan wadah itu. Sedangkan yang mengisi itu sekolah, yang mengisi itu pondok pesantren gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang menjadi problem pondok pesantren, yang menjadi problem sekolah itu apa gitu. Anak dibawa ke sekolah, anak didaftarkan di pondok pesantren, anaknya belum cinta sama ilmu gitu loh. Anaknya belum butuh sama ilmu gitu. Jadi kayak istilahnya kalau minum aqua kayak gini atau botol, anak kita masih disegel, kuat sekali segelnya itu. Mau diajari, mau diisi dengan 1 ember air tumpah semua kan gitu. Ya kan?
Akhirnya apa? Tugasnya sekolah itu dua gitu. Pertama buka, kemudian bersihkan, setelah itu baru ngisi. Padahal apa? Mereka ditarget gitu loh. Sekolah ditarget, pokoknya satu semester harus sekian, satu semester harus sekian gitu. Bagaimana bisa ditarget? Wong anaknya itu masih disegel gitu loh. Buka segelnya pun susah kan itu. Coba kalau seandainya, ini seandainya gambaran saja itu, anak itu sudah dimotivasi oleh orang tuanya sampai cinta Qurannya luar biasa anak kita ini. Anak kita cinta ilmu luar biasa gitu. Coba anak kita itu bawa ke sekolah, bawa ke pondok pesantren, anak kita sudah menggebu-gebuin pengen belajar gitu. Akhirnya apa? Tinggal ustadznya ngasih ilmu. Dia ngisi sebanyak-banyak, anak kita akan masuk ilmu itu. Berhasil pendidikan itu. Tapi yang menjadi masalah apa? Anak kita ini, gimana kita mau ngajari anak Anda itu di sekolah, di pondok pesantren itu, diajari ustadz yang masya Allah lah bagus cara sistemnya ngajari, anaknya tidur, anaknya bolos gitu loh, anaknya loncat pagar kayak gitu, anaknya males-malesan itu ngobrol ketika diajar gitu, dan nggak punya kehidupan dalam sekolah itu, nggak punya kehidupan itu, la yamutu fiha wa la yahya itu, nggak hidup nggak mati di sekolah itu, jasadnya di sekolah tapi pikirannya di rumah gitu. Gimana kita bisa ngajar anak seperti ini kan itu, ya kan? Maka itu mari kita bagi tugas gitu. Kita bagi tugas, Anda wahai ibu, wahai ayah yang menyiapkan wadah, kita siapkan sajalah anak kita itu menjadi anak yang cinta sama ilmu, cinta sama Quran, cinta sama Allah, cinta sama sholat, cinta sama agama. Setelah anak kita itu sudah cinta, ayo anak kita bawa ke sekolah, anak kita bawa ke pondok pesantren itu. Biarkanlah nanti yang ngisi itu bukan Anda itu, yang ngisi biarkan sekolah atau pondok pesantren, nggak apa-apa gitu. Kita bagi tugas gitu. Nah, maka poin yang kedua yang akan kita bahas di sini, poin kedua itu ada konsep namanya tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah itu menyiapkan bekal, kemudian tarbiyah dia mengisi bekal itu. Terkadang ilmu ini pernah disampaikan sama saya Sulaiman Ar-Ruhaili, bagus sekali nasihat beliau itu, dan itu juga disampaikan oleh ulama-ulama salaf kita itu. Kenapa ulama-ulama salaf kita itu mereka belajar adab dulu, setelah itu baru belajar ilmu itu. Belajar adab dulu, setelah itu baru ilmu itu. Adab itu kayak wadah itu dibersihkan gitu. Ilmu itu kan mengisi gitu. Maka kata beliau, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili belum mengatakan ilmu itu terkadang bisa menjadi nur, cahaya yang menerangi kehidupan manusia, dan terkadang ilmu itu akan menjadi nar, pembakar orang itu sendiri gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari, ilmu agama, hafal Quran, anak kita itu belajar ilmu agama, hafalan Quran anak kita, ilmu agama anak kita itu satu dari dua. Terkadang ilmu yang dipelajari sama anak kita itu bisa menjadi cahaya penerang kehidupan dia nanti di hari kiamat, dunia dan akhirat. Atau yang kedua, ilmu itu akan menjadi api yang membakar dirinya nanti di hari kiamat gitu. Nah, itu penyebabnya apa itu? Penyebabnya karena wadahnya. Maka kalau ada orang belajar ilmu, dijujuli ilmu lah sama ustadz, sama pondok pesantren, tapi hatinya masih rusak gitu loh. Hasilnya masih keruh gitu, hatinya itu masih keruh, banyak virus, banyak penyakit, banyak sampah dalam hatinya itu. Sehingga apa? Anak kita nggak ikhlas, anak kita nggak tawakal, anak kita nggak cinta sama Allah. Bahkan anak kita ketika hafal Quran itu karena dipaksa, dan dia benci sama Quran sebenarnya itu 30 juz hafal, bahkan lomba juara 1 itu. Tapi hatinya kosong, nggak ada keikhlasan, tidak punya adab, tidak punya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Quran itu. Al-Quran yang dihafal, walaupun lomba juara 1 lah itu, orang-orang menganggap ini orang hebat lah itu. Terkadang itu bisa menjadi bara api yang membakar dirinya nanti di hari kiamat itu. Ya. Maka terkadang itu, ketika ilmu atau air lah itu, ini ada air ini ditaruh di sebuah tempat yang busuk itu. Wadahnya itu kotor, belum dibersihkan wadahnya itu, masih banyak kuman dan racun dalam wadah ini. Kita masukkan air, diminum, maka keracunan semua itu. Bukan berarti airnya itu yang rusak, bukan. Airnya itu bermanfaat gitu. Tapi yang merusak itu siapa? Wadahnya yang nggak siap gitu. Nah itu terkadang apa? Hafalan Quran orang itu membahayakan diri dia itu. Ada orang yang punya ilmu agama malah merusak dirinya ilmunya itu. Kenapa? Karena hati dia yang masih banyak racun kan itu, masih banyak sampah dalam hatinya itu. Maka jangan sampai ilmu yang dipelajari sama anak kita itu menjadi api yang akan membakar dirinya nanti itu. Tetapi kita harus mempersiapkan anak kita itu, ilmu yang dia pelajari itu akan menjadi cahaya penerang kehidupan dia itu. Maka Anda wahai orang tua itu yang menyiapkan itu.
Bukan sekolah, terlalu berat beban sekolah. Kalau seandainya sekolah itu harus menyiapkan wadah, harus ngisi juga itu, terlalu berat sekali gitu. Biarkanlah sekolah itu yang ngisi saja itu. Tetapi yang menyiapkan semua sampah-sampah disingkirkan, virus-virus dimatikan, itu kita yang menyiapkan itu. Karena kalau ilmu diajarkan, hafalan Quran ditargetkan, ilmu agama diajarkan untuk anak kita, tetapi keikhlasan gak ada, cinta sama Allah gak ada, tawakal gak ada, dan kosong lah hati anak kita itu, maka ilmu itu malah menjadi bumerang bagi anak kita sendiri itu. Maka tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu tugasnya orang tua, tarbiyah itu tugasnya sekolah atau pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya yang perlu difahami, jadi ada baru 2 poin penting di sini yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada poin penting juga dalam pendidikan anak kita itu, ayah dan bunda, anak Anda itu manusia paling spesial yang Allah berikan kepada kita itu. Allah menciptakan anak Anda itu sudah sempurna. Maka itu Allah telah mengatakan fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Bentuknya itu sudah tegak gitu, sudah kayak batang itu sudah tegak, sempurna lah anak kita ini. Dan kesempurnaan anak kita itu dibahas oleh para ulama ahli tafsir itu. Kesempurnaan anak kita itu kesempurnaan dalam 2. Kesempurnaan dalam sifat fisiknya itu namanya sifat khalqiyahnya, kalau bahasa Arabnya itu khalqiyah, fisiknya itu. Fisik kita itu sempurna, anak kita sempurna fisiknya itu. Sempurna itu, mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, sempurna. Sampai akhirnya kita itu sekarang sudah bisa berdiri, kita bisa beraktivitas sempurna, kita punya akal, kita semua sempurna itu. Melebihi binatang lah kita itu. Sempurna diri kita itu. Kemudian kesempurnaan anak kita itu sempurna dalam sifat khuluqiyahnya itu. Karakternya itu. Bukan hanya fisiknya, tapi karakternya sempurna anak kita itu. Anak kita itu hebat, Allah ciptakan luar biasa anak kita itu. Maka itu, kita itu harus meyakini bahwasanya apa? Anak itu diciptakan dalam kondisi fitrah. Oleh itu, Allah Ta'ala mengatakan, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratullahi allati khalaqan nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, bahwasanya bahwa semua manusia itu difitrahkan oleh Allah dan gak akan berubah gitu. Tidak akan berubah fitrah itu gitu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah anak itu. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi hanif, lurus. Fa'atathum syayatin, setelah itu datang syaitan gitu. Fajtalathum an dinihim, kemudian syaitan itu menyambar mereka itu dari agama yang benar. Setelah itu apa? Diselewengkan sama syaitan itu. Akhirnya syaitan bisa mengharamkan untuk mereka apa yang aku halalkan. Syaitan bisa menghalalkan apa yang aku haramkan gitu. Berarti apa? Berarti hukum asal manusia itu baik. Hukum asal manusia itu baik. Sedangkan rusak itu hukum dari luar yang merusak diri anak kita itu. Maka itu apa? Maka kita meyakini bahwa anak kita itu sudah diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang baik anak kita ini. Maka kita nggak usah khawatir tentang anak kita, tentang kehebatan anak kita. Maksudnya khawatir tentang kehebatan anak kita. Anak kita sudah super hebat anak kita ini. Tinggal kita sebagai orang tua itu kita bersyukur kepada Allah akan kehebatan anak kita itu. Dan pendidikan itu mengacu kepada kehebatan anak. Maka ada poin-poin penting yang kalau kita belajar parenting lah, kita belajar pendidikan fitrah itu. Ada tahapan-tahapan di mana anak kita itu punya kehebatan sendiri-sendiri dalam tahapannya itu. Atau dinamakan dengan golden age-nya itu. 0 sampai 7 tahun, kehebatan anak kita itu dalam menerima semua informasi. Maka pendidikan alam ghaib itu terbaik, pendidikan iman itu ya umur 0 sampai 7 tahun itu. 0 sampai 7 tahun itu pendidikan terbaik. Namanya fase, dinamakan dengan fase tufuliyah, kanak-kanak. 0 sampai 7 tahun itu pendidikan iman, pendidikan alam ghaib, di mana andai anak itu nggak mungkin protes gitu, tetapi anak mencerna semua, mengimani semua yang didengar dan dilihat. Itu anak seperti itu.
Maka anak kalau melihat sesuatu film misalkan ya, film apalah gitu, anak itu meyakini apa yang dia itu nyata gitu. Gak mungkin protes, oh ini film kartun bohong-bohongan ya. Anak gak bisa, karena 0-7 tahun itu akalnya belum bisa kritis gitu. Dia cuma bisa menyerap apa saja yang didengar, apa saja yang dilihat itu semuanya benar, nyata. Maka pendidikan iman yang gak kelihatan itu terbaik di sini. Kemudian 7-10 tahun anak itu mulai berpikir itu. Dinamakan dengan masa namanya tamyiz. Anak itu mulai berpikir gitu. Ketika anak itu mulai berpikir, maka ibadah itu mulai dikenalkan untuk anak kita itu. Kenapa? Karena ibadah itu butuh pemikiran gitu. Akhirnya bahwa sholat itu baru diperintahkan ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Rasulullah mengatakan perintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kenapa? Anak sudah mulai berpikir gitu. Akhirnya diperintahkan untuk ibadah, sholat dan yang lainnya lah. Terus sampai dimotivasi ya, ini namanya masa tamyiz 7-10. Kalau sudah 10 tahun itu sudah mau persiapan balik. Maka anak sudah mulai dijatuhkan hukuman kalau dia itu masih teledor. Teledor itu apa? Sudah kita kuatkan iman, sudah kita ajari tentang rasionya gitu, tentang masalah ibadah. Anak kok masih malas-malesan, baru kita hukum anak itu. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Pukul anak itu ketika umur 10 tahun. Kenapa? Karena sudah mau persiapan balik. Balik anak itu sudah dilepas. Anak sudah balik itu sudah gak ada lagi. Anak itu sebenarnya apa? Perintah untuk sholat dari kita itu, dari orang tua itu. Perintahnya langsung dari Allah itu, bukan dari kita. Kalau kita itu hanya nasihati saja itu. Anak kita itu kalau sudah balik harus dia itu sudah sholat sendiri tanpa harus perintahkan sama orang tua gitu. Kenapa? Karena dia sudah balik gitu. Tetapi ketika sebelum balik itu peran orang tua kan penting di sini, pendidikan itu. Oleh itu maksudnya di sini itu kita dalam mendidik anak kita itu sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada itu. Kita itu tergesa-gesa dalam mengambil hasil itu nggak baik. Karena kalau orang tergesa-gesa dalam mengambil hasil itu, panen itu nanti malah gagal panen gitu. Ibaratnya kita itu kayak petani lah gitu. Dan anak kita itu kayak padi yang kita tanam gitu. Namanya seorang petani itu sabar membersamai tanamannya sampai musim panen. Sampai musim panen, dan sabarnya itu mereka nggak tergesa-gesa gitu. Misalkan ini padi ditanam. Kalau padi itu masih umurnya 1 hari, 2 hari itu pupuknya harus sekian. Ya sudah sabar, kasih pupuk sekian. Jangan tergesa-gesa, akhirnya kasih pupuk 10 kali lipat gitu. Akhirnya apa? Mati tanaman itu kan itu. Dan itu namanya petani yang handal gitu. Tidak tergesa-gesa, sabar. Demikian juga kita itu. Kita jangan tergesa-gesa dalam mendidik gitu. Anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah harus hafal juz amma gitu. Masya Allah, luar biasa ini gitu. Anak umur 2 tahun, 3 tahun harus sudah rajin ke masjid itu. Luar biasa. Kalau sudah di masjid harus anteng gitu. Seperti orang-orang tua ketika sholat, ini gak bisa seperti itu. Belum waktunya kan itu. Jadi apa? Jadi ada waktunya, kita sabar gitu, membersamai. Sampai kapan kita masa panen kita itu? Masa kita panen itu balik. Sebelum balik itu belum ada waktu untuk dipanen. Sabar gitu itu, sabar, membersamai terus itu, sabar itu. Sampai akhirnya apa? Kita nanti akan panen. Panen kita kapan? Ketika anak itu balik. Maka biarkanlah anak kita ketika masa kanak-kanak. Anak kita itu ya kegiatan dia kayak ulat yang menyebalkan lah gitu. Rumah kita itu jadi miniatur pendidikan anak yang masih ulat gitu, jadi ulat gitu. Akhirnya apa? Rumah kita akan mau berak-mabrik gitu. Anak kita akan jadikan apa saja media untuk belajar kan gitu. Sabar, gak apa-apa. Tapi rupanya apa? Ulat itu gak lama gitu. Terkadang kita lihat ulat misalkan di pohon misalkan ya. Ulat kerjanya makan terus kan gitu. Kita berpikir itu, ulat yang sebesar ini kerjanya makan itu banyak sekali itu. Nanti kalau setahun lagi terus besarnya kayak apa gitu. Rupanya setahun lagi itu sudah gak jadi ulat gitu. Sudah jadi kepompong gitu anak itu. Setahun nanti setelah itu jadi kepompong itu, sudah banyak diam gitu. Setelah jadi kepompong nanti enggak lama jadi kepompong itu. Setelah itu akan jadi kupu-kupu yang indah gitu. Ketika keluar, masya Allah, sejuk di pandangan mata kita itu, karena indah sekali kupu-kupunya itu. Maka biarkanlah anak kita itu menjadi ulat yang menyebalkan gitu. 0-7 tahun. Masa bermain dia, tuntaskan masa permainan anak-anak kita gitu. Sehingga rumah kita mau berak-mabrik semuanya kayak apa ya namanya ulat kan gitu. Tapi 7 sampai sebelum balik itu, anak kita akan jadi kepompong. Dimana bahwa anak mulai berpikir, anak mulai diam, anak mulai dia itu bisa memahami
Anak mulai dia itu paham ini yang baik dan tidak, itu mulai mereka pahami. Pompong itu kan pertama masih gerak-gerak nanti, tapi kalau sudah mau mendekati masa dia jadi kupu-kupu kan diam dia. Setelah itu apa? Nanti ketika anak sudah balik, baru anak kita akan keluar dari rumah kita, dan anak kita akan menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Jangan sampai 0 sampai 7 tahun itu kita mengharapkan anak kita jadi kupu-kupu. 0 sampai 7 tahun itu saya pengen anak saya itu rajin ke masjid, anak saya itu kalau sholat diam, anak kita itu hafal Quran, anak saya itu kalau taat sama orang tua, nggak banyak main, nggak banyak ngerepoti, nggak banyak. Wes pokoknya pengen jadi anak yang soleh lah umur 7 tahun, misalkan 0 sampai 7 tahun itu. Oke. Kalau seandainya 0 sampai 7 tahun anak Anda itu jadi kupu-kupu, setelah itu akan jadi apa itu? Anak akan jadi kupu-kupu sampai meninggal, nggak bisa, itu fase akan berubah gitu. Ketika anak itu ketika 0 sampai 7 tahun dipaksa jadi kupu-kupu, setelah itu anak kita itu akan jadi kepompong gitu. Kalau sudah jadi kepompong, balik, nanti anak kita akan menjadi apa? Akan menjadi ulat yang menyebalkan kan gitu. Biarkanlah anak kita 0 sampai 7 tahun itu dia coret-coret tembok dengan tulisan dia itu. Memang dia masih jadi ulat gitu. Tetapi nanti ketika anak kita sudah balik itu, dia akan menggambar, dia akan menulis di sebuah kertas dengan tulisan yang indah sekali kan gitu. Karena itu butuh belajar, memang butuh fase kan gitu. Biarkanlah anak kita ketika 0 sampai 7 tahun itu dia belajar cintanya sholat, sehingga masih bermain-main gak apa-apa gitu. Rasulullah pun gak pernah marah kepada anak-anak seperti itu. Tetapi kita harapkan nanti ketika anak kita balik, anak kita akan menjadi pecinta sholat kan gitu. Biarkan anak kita ketika hafal Quran 0 sampai 7 tahun itu banyak main dan yang lain gak apa-apa. Tapi ketika balik, anak kita akan menjadi orang yang diam dan dia menjadi penghafal Quran terbaik kan gitu. Ada masanya gitu loh. Sehingga apa? Kita jangan tergesa-gesa memetik hasil itu. Kita pengen anak kita 0 sampai 7 tahun sudah jadi kupu-kupu gitu. Dan pengennya kupu-kupu sampai nanti anak kita balik sampai selesai. Nggak bisa gitu. Nah itu apa? Kalau 0 sampai 7 tahun apa 10 tahun pendidikan anak TK, anak SD atau di rumah kita itu anak-anak kecil kok semuanya diem. Anak bisa belajar duduk diem. Ini masalah pendidikan itu. Pendidikan anak SD, apalagi anak TK, kok anak-anak suruh diem seperti orang tua, ini pendidikan masalah itu. Kenapa? Bukan masanya mereka untuk diam gitu, masanya mereka untuk bermain kan gitu. Nah itu ingat di sini tuh, dan banyak orang mengeluhkan. Apalagi apa? Apalagi banyaknya teman-teman kita yang baru ngaji, baru taubat lah itu. Dulunya dia nakal. Setelah itu para bertobat, akhirnya apa? Dia pengen anaknya jangan sampai seperti itu. Akhirnya bahwa doa kecil sudah di jor-jor ke ilmu agama lah itu. Sampai muntah-muntah anak kita itu. Pengen apa? Saya dulu itu orang nakal saya itu nggak pengen kamu seperti itu. Kamu harus jadi ustadz kan gitu. Nggak apa-apa, itu niat yang bagus itu niat yang luar biasa kan gitu. Tetapi menjadi masalah itu apa? Sistemnya, caranya yang nggak tepat gitu. Akhirnya apa? Anak kita itu langsung pengen dari awal pengen jadi anak soleh gitu. Nah, ini nggak bisa itu, butuh proses itu, untuk menjadikan anak kita itu anak yang soleh itu. Biarkanlah anak kita itu solehnya itu ketika sudah balik. Ketika masih kecil biarkanlah mereka itu masa-masa mereka bermain. Tapi pendidikan terus kita ajari mereka, pendidikan iman dan yang lainnya, sabar. Jangan sampai anak kita itu menjadi obsesi orang tua gitu, atau menjadi kepanjangan dari cita-cita orang tua gitu. Orang tua pengen cita-cita jadi ustadz tapi nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Cita-citanya ditularkan kepada anaknya. Nah, saya pengen jadi ustaz tapi saya nggak bisa gitu. Rupanya ngafal Quran itu susah gitu. Terus kamu yang jadi ustaz saja lah gitu. Ada orang tua yang pengen jadi dokter gitu, tapi nggak lulus kuliah itu, jadi kedokteran gitu. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, saya itu dulu pengen jadi dokter gitu, tapi nggak bisa itu. Kamu harus jadi dokter gitu. Anak kita punya misi sendiri-sendiri kan itu. Ya kan? Maka jangan sampai apa anak kita itu jadikan obsesi orang tua gitu, jangan gitu. Terkadang apa? Obsesi lah gitu. Perlombaan lah gitu. Oh, saya punya teman anaknya juara 1 lomba gitu. Anak saya harusnya kayak gitu juga gitu. Enggak seperti itu juga pendidikan gitu loh. Jadi pendidikan jangan kita jadikan sebagai obsesi gitu. Enggak ada masalah. Anaknya orang lain dia sudah lomba juara 1 lah, juara lomba gitu. Anak saya belum bisa, enggak apa-apa. Yang penting apa? Saya masih tahapannya itu bangun pondasi. Yang lain mungkin langsung bangun bangunan yang megah lah gitu. Enggak apa-apa. Tapi saya lagi fokus bangun pondasi, saya kuatkan pondasi itu. Ketika nanti di sebuah waktu bangunan yang pondasinya nggak ada itu roboh, bangunan kita kokoh sekali itu. Nah itu apa? Sabar lah kita itu mempersamai anak kita itu, sabar, jangan tergesa-gesa. Maka anak kita itu hebat, sudah Allah siapkan kehebatan anak kita itu. Tinggal kita
Bersama itu seperti seorang petani yang sabar membersamai tanamannya itu. Jangan tergesa-gesa. Dalam pendidikan anak ada sebuah kaidah mengatakan man ista'jala qabla awanihi faqad uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan hasil, akibatnya dia nanti akan dihalangi untuk mendapatkan hasilnya. Orang tergesa-gesa untuk memanen buah, malah hasilnya buahnya mati gitu, pohonnya mati gitu. Orang tergesa-gesa untuk masak, yang harusnya masak nasi itu setengah jam, pengennya 5 menit langsung matang gitu. Akhirnya apa? Luarnya matang tapi dalamnya mogol gitu. Apakah kita pengen anak kita seperti itu? Luarannya anak kita Masya Allah hafal Quran 30 juz, anak kita juara lomba, nilainya bagus di pondok pesantren, tapi anak kita nggak ikhlas, anak kita nggak cinta sama Allah, anak kita nggak bisa bakti sama orang tua, anak kita sholatnya saja masih dipaksa sama orang tuanya. Apa yang membuat bangga kita itu ketika kita punya anak seperti itu gitu? Anak kita mungkin nggak juara lomba gitu, anak kita mungkin hafalannya kurang lambat gitu, tapi anak kita itu ikhlas, tapi anak kita itu bakti sama orang tua, tapi anak kita itu rajin ke masjid tanpa disuruh, anak kita itu sholatnya dijaga gitu. Ini kita lebih suka yang mana gitu? Kenapa? Karena permasalahan pendidikan kita itu obsesi sebenarnya itu. Baik obsesinya sekolah atau obsesinya anak. Anak dijadikan sebagai ladang basahnya lah, istilahnya ladang basah. Obsesi orang tua dan sekolah. Kenapa? Karena orang tua dan sekolah itu nggak peduli dengan karakternya anak, nggak peduli dengan hatinya anak itu. Yang penting apa? Yang penting hasilnya nilainya bagus kali ini. Sekarang kalau saya tanya misalnya ada dua orang murid gitu loh. Yang satu Masya Allah hafalannya top, akademisinya kuat gitu loh, sehingga kalau di sekolah nilainya paling bagus lah gitu. Lomba juara dia itu. Tapi dia itu nggak bisa bakti sama orang tua. Dia nggak punya sifat empati sama teman-teman. Dan dia ya akhlaknya rusak lah, maksudnya akhlaknya tidak baik gitu. Dengan orang yang kedua, ada orang kedua Masya Allah baktinya sama orang tua bagus, akhlaknya luar biasa, empatinya sama teman-teman Masya Allah, suka membantu, rajin di masjid, tapi hafalannya lemah sekali itu. Hafalannya lemah, di kelas paling lemah lah gitu. Pertanyaan, antara dua anak ini mana yang terbaik gitu? Secara hati kecil itu jelas orang yang kedua terbaik kan gitu. Hati kecil. Tapi secara obsesi jelas yang pertama lebih baik. Kenapa? Ini bisa dijual kan gitu. Sekarang yang bisa dijual yang mana gitu? Yang bisa dijual kan hafalannya paling cepat, bisa masuk lomba juara 1 kan itu. Akhirnya apa? Nama orang tuanya melejit kan gitu. Karena anaknya kan itu. Nama sekolahnya melejit kan, karena juara 1 kan gitu. Tapi apa? Bagi anak itu penjara bagi anak gitu. Jangan sampai anak kita ketika masih kecil dia juara 1 lomba, tapi ketika balik menjadi anak yang rusak gitu. Dan itu sekarang banyak yang mengeluh. Banyak yang bertanya juga, banyak yang mengeluh, Ustaz, anak saya dulu ketika masih kecil kok rajin ke masjid, bakti sama orang tua, taat, dan Masya Allah anak saya itu soleh-solehah itu, saya pondokan jadi rusak anak saya itu. Nah, maka kita katakan itulah Anda, karena Anda itu pengen 0-7 tahun itu anak menjadi kupu-kupu gitu. 0-7 tahun pengen jadi kupu-kupu, akhirnya apa? Baliknya nanti jadi ulat gitu. Maka biarkanlah anak kita itu jadi ulat ketika 0-7 tahun. Memang lihat ulat kayak apa, menyebalkan itu, muak gitu. Bahkan terkadang kita sampai muntah-muntah gitu, lihat kayak gitu. Anak kita 0-7 tahun, kita kadang membuat seperti itu, membuat kita marah, emosi, ya biasa gitu. Tapi nanti akan ada waktu di mana kita itu akan bangga dengan anak kita ketika melihat anak kita itu akan keluar jadi kupu-kupu yang indah gitu. Maka biarkan anak kita itu jadi kupu-kupu yang indah ketika sudah balik. Maka konsep pendidikan itu apa? Sabar dalam membersamai pendidikan anak. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena anak kita sudah disiapkan sama Allah. Allah sudah menyiapkan kehebatan untuk anak kita lah. Ada gitu. Anak kita ada fase-fasenya yang harus dilalui itu. Maka istilahnya itu kalau ibaratnya gini, kalau lebih mudahnya itu, Anda itu melihat anak Anda sekarang itu, lihatlah seperti biji. Jangan melihat buah. Anak Anda itu kayak seorang petani itu. Seorang petani itu sedang melihat biji gitu. Ini biji durian misalkan, durian kan itu luar biasa, apalagi durian yang bagus lah itu, yang bagus lah itu, durian yang mahal-mahal itu. Tapi anak Anda itu masih biji gitu. Kalau Anda itu melihat biji kayak melihat duriannya dan dipaksa harus jadi durian, akhirnya apa? Dicepatkan prosesnya itu, akhirnya mogol itu, mati itu. Ini bijinya nggak akan bermanfaat itu. Maka lihatlah biji itu ya dengan bijinya itu. Biji ini bulatan, gak ada apa-apa itu. Tapi di dalamnya itu ada konten-konten kebaikan. Ada potensi-potensi kebaikan yang perlu ditumbuhkan gitu. Akankah kelihatan hebatnya itu ketika ditumbuhkan itu. Tetapi yang menumbuhkan itu butuh
Namanya menumbuhkan biji itu butuh tempat yang tepat, butuh air yang tepat, butuh obat-obatan yang tepat, butuh petani yang handal kan itu. Ini dibutuhkan semua gitu. Kalau seandainya misalkan saya cemokan, misalkan saya punya bibit kentang terbaik di dunia misalkan ini, tapi saya taruhnya itu di Pekalongan, saya tanam di pinggir pantai kan itu, mati. Kentang gak akan kuat tinggal di pantai kan itu, ditanam di pantai itu. Ketika mati, banyak orang menyalahkan, oh bibitnya nggak bagus ini hasilnya itu. Bukan karena bibitnya itu, tapi tempatnya nggak pas kan gitu. Coba kalau seandainya kentang terbaik ini taruh di Dieng gitu, tanam di Dieng gitu, akan menjadi kentang yang hebat gitu. Hebat kenapa? Karena tempatnya. Karena tempatnya itu. Biji itu akan menghasilkan buah yang hebat itu butuh tempat yang pas. Tempat lokasi pendidikan, rumah, lingkungan, sekolah. Demikian juga butuh air yang pas, butuh ilmu, dimasuki ilmu yang pas gitu. Butuh pupuk yang pas, butuh solusi terhadap permasalahan hidup. Anak punya masalah ini, solusinya seperti ini pupuknya. Ketika anak yang kedua seperti ini, solusinya seperti ini. Gak semua dipukul rata pupuknya kan gitu. Demikian juga butuh petani, pendidik yang sabar membersamai perkembangan anak satu persatu gitu. Jika memang ini kita jalankan, niscaya anak kita itu nanti akan jadi sebuah durian yang sangat hebat anak kita ini. Maka lihatlah anak kita itu kayak biji, yang itu semuanya ada nanti ada akar. Di biji itu nanti ada cikal bakal batang pohon. Di biji itu nanti ada cikal bakal daun, cikal bakal kembang, cikal bakal buah. Itu semuanya ada, tapi perlu ditumbuhkan gitu. Itu belum ada kelihatan, tapi butuh penumbuhan itu. Ketika ditaruh di sebuah tempat yang pas, dikasih air, kasih pupuk yang pas, akhirnya bawa keluar akar. Ketika sudah keluar akar, sudah kuat akarnya, kemudian keluar batang, diangkat itu. Setelah kuat ini batangnya, keluar daunnya. Setelah kuat ranting-rantingnya perpecahan. Setelah itu nanti akan keluar kembang-kembang. Setelah itu akan keluar biji-biji. Setelah itu sampai akhirnya keluar buah yang sangat indah. Anda bisa menikmati gitu loh. Kalau sekarang Anda pengen anak Anda itu kayak buah, ya nggak bisa gitu. Potensi anak kita itu akan tumbuh ketika ditumbuhkan gitu. Tidak bisa dicetak gitu loh. Anak kita mau saya cetak sekarang, ini pohon durian, ini durian, tapi pengen saya cetak menjadi rambutan gitu. Nggak bisa gitu. Memang sudah pemberian dari sono itu namanya biji durian, itu nanti keluarnya durian kan gitu. Itu sudah dari sononya kan gitu. Demikian juga kita itu. Kita sabar terhadap anak kita. Oh anak kita itu biji durian ini, nanti akan jadi durian. Bagaimana memanfaatkan ini anak kita itu sampai jadi durian yang mahal, bisa menghasilkan hasil yang bagus. Nah ini sekarang kita fase. Anak kita itu rupanya biji lombok gitu loh. Nanti dia akan menjadi lombok gitu loh. Bagaimana prosesnya supaya menjadi lombok yang bagus kan gitu. Nah sehingga seperti itu. Maka jangan tergesa-gesa untuk memetik hasil dari pendidikan. Itu butuh proses lama. Dan proses itu semuanya sudah Allah syariatkan. Setiap fase itu sudah ada gitu. Dan ulama-ulama sudah menjelaskan seperti itu. Sehingga bersabar kita itu sesuai dengan fase yang ada. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, mungkin pembahasan yang terakhir, yaitu ini saya cuma mengambilkan beberapa poin-poin penting saja. Pembahasan yang penting juga itu, pendidikan itu fokus kepada potensi yang Allah berikan kepada anak kita gitu. Ini cabang dari pembahasan tadi. Jadi pendidikan itu apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu fokus kepada potensi dan menyikapi kekurangan anak yang ada. Bukan pendidikan itu memaksimalkan semua yang ada, nggak bisa gitu. Namanya pendidikan itu potensinya anak di mana sih gitu. Ibaratnya pendidikan itu apa? Pendidikan itu ibaratnya kayak ngasah kampak. Kalau kita punya kampak itu kan ada sisi tajam, sisi tumpul itu. Itu namanya kampak itu. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu mengasah. Pendidikan itu mengasah supaya kampak itu bisa dipakai gitu untuk bermanfaat kan gitu. Pendidikan itu berarti apa? Berarti mengasah sisi tajam, bukan mengasah sisi tumpul anak kita gitu. Maka itu janganlah kita itu berharap anak kita itu kayak Superman gitu, menguasai semua bidang anak kita itu. Pengennya anak kita itu hafalannya kayak Sesudes gitu, ilmu hadisnya kayak Syalbani kan gitu, ilmu fikihnya kayak Syekh Utsaimin gitu.
dakwahnya kayak Syekh bin Bas, ngajarnya kayak Syekh Mukbil itu, dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf. Siapa anak kita? Mental muntah itu, budak semua nanti anak kita itu. Mau ulama saja nggak bisa seperti itu gitu. Bahkan sahabat saja nggak bisa seperti itu kan itu. Khalid bin Walid, seorang sahabat terkenal dengan jihadnya itu. Tapi Khalid bin Walid bukan ulama. Sehingga apa? Sehingga beliau tidak duduk ngajar, punya murid kemudian menyampaikan hadis, bukan, karena beliau bukan ulama. Dia seorang mujahid gitu, komandan jihad kan gitu. Abu Hurairah, dia kuat dalam hadisnya itu. Sehingga apa? Fokus di situ gitu loh, hadisnya itu. Abdullah bin Abbas kuat sekali dalam masalah tafsirnya itu. Zaid bin Thabit kuat sekali dalam ilmu bahasanya itu. Dan itu yang Rasulullah SAW manfaatkan. Oleh itu kalau kita pengen melihat itu bagaimana pendidikan Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu tidak menyamaratakan semua gitu. Dan itu hebatnya Rasulullah SAW itu. Setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda, dan Rasul itu mengambil potensi itu gitu. Kenapa Rasulullah itu mendoakan Abdullah bin Abbas itu ilmu tafsir? Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Tuhanku, kuatkan ilmu agama anak ini dan ajarkanlah ilmu tafsir. Karena memang Abdullah bin Abbas itu kuat sekali dalam tafsirnya itu, sehingga didoakan seperti itu. Kenapa Abu Hurairah itu didoakan sama Rasulullah untuk kuat dalam masalah hadis? Karena memang Abu Hurairah itu potensinya di situ. Kenapa Rasulullah itu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa, sampai belajar kepada bahasa Arab lebih dalam-dalam, sampai menguasai bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi, sampai cuma 17 hari dan yang lainnya. Karena memang potensinya di situ. Sehingga orang itu punya potensi. Rasulullah pernah bertanya sama Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling besar dalam Al-Quran? Dia mengatakan ayat kursi Rasulullah itu. Liyahnakal ilma ya Aba Muntir. Selamat akan ilmu yang kamu dapatkan wahai Abu Muntir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Masalah Qurannya top, ahli Quran beliau itu. Kenapa kok punya potensinya seperti ini? Dan Rasul nggak mau menyamaratakan semua gitu. Semuanya harus jadi ulama, semuanya jadi ustadz, semuanya harus menghafal Quran. Enggak. Semuanya punya potensi yang berbeda-beda gitu. Maka pendidikan itu mengacu kepada potensi anak kita gitu. Anak kita itu potensi apa sih itu? Nanti kekurangan anak kita bisa ditutupi dengan kelebihan orang lain gitu ya, di situ kan gitu. Sehingga kita itu punya kekurangan, kita punya kelebihan gitu. Kelebihan itu yang diasah, kekurangan itu yang kita itu carikan solusinya bagaimana supaya tidak membahayakan kan itu. Kalau kita enggak, pendidikan kita sekarang ini kan kita pengen mencetak semua gitu. Apalagi yang di pondok pesantren, Masya Allah luar biasa bebannya anak di pondok pesantren kita, Masya Allah luar biasa gitu. Anak kita harus nilainya UAS-nya itu, ujian nasionalnya itu harus bagus di atas rata-rata itu. Al-Qur'annya juga harus 30 juz itu. Belajar bahasa Arabnya harus bagus, akidahnya ininya. Jebol anak kita itu. Akhirnya apa? Lulus dari pondok yang membosankan kan gitu. Maka jangan sampai pondok itu ibaratnya kayak penjara suci gitu loh. Penjara bagi anak-anak kita itu. Kenapa? Karena anak kita belajar semua ilmu, harus menguasai semua itu. Anehnya ustadznya saja nggak bisa seperti itu kan itu. Ustadznya nggak bisa menguasai semua ilmu itu, gurunya nggak bisa di sekolah menguasai semua ilmu itu, tapi anaknya harus menguasai semua itu. Dan itu kan nggak adil kan itu, nggak fair kalau seperti ini kan itu. Oleh karena itu kalau di kita itu di sekolah kita, demikian juga di pondok pesantren kita itu, kita punya pondok pesantren di Darussalam itu. Anak yang masuk di kita di pondok pesantren itu, selama akhlaknya bagus, kita katakan tidak bermasalah anak itu. Karena kalau anak itu bermasalah kita nggak terima itu. Kenapa kita nggak terima? Karena kita nggak mau ngurusi akhlak. Biarkan akhlak itu atau wadah itu sudah dipersiapkan sama orang tua itu. Kalau ini anak datang ke kita, anak bermasalah, anak itu sudah malas-malesan, ngapain kita ngurusi anak seperti ini? Kita ngurusi anak yang sehat saja itu capek gitu. Apalagi kita ngurusi anak yang sakit kan karakternya itu. Maka kalau di pondok kita itu memang, ini cerita saja, cerita pondok kita ini terima sedikit, kita nggak banyak terima santri, nggak banyak. Dan seleksinya ketat. Seleksinya itu bukan akademisi gitu itu, tapi kebanyakan masalah karakter gitu. Jadi di tes karakternya itu, ini karakternya rusak parah ini, rusaknya itu sakitnya parah ini. Maka kita diskusikan, kita berani ngobati anak ini nggak ini? Oh nggak berani Ustaz gitu. Kalau nggak berani nggak kita terima itu. Jadi kita seleksi seperti itu. Dan bedanya di kita ini mungkin beda dengan pondok yang lain itu. Di kita itu ada 3 jurusan.
Dan jurusannya itu sesuai dengan potensi mereka itu. Kita punya jurusan namanya Tadribud Duat, itu yang kuatnya di pemahaman. Santri-santri yang lebih kuat di pemahaman, maka nanti masuk Tadribud Duat. Ada juga yang kita itu punya pondok tahfidz, itu santri-santri yang punya potensi di hafalan. Hafalan lebih dominan daripada pemahaman. Kita juga punya santripener. Santripener itu orang yang lemah di hafalan, lemah di pemahaman. Bukan orang nakal, bukan. Orangnya rajin, orangnya bagus, tapi mentok hafalannya, mentok pemahamannya. Maka dia nanti di santripener itu. Cuma di kita itu ada pendidikan wajib, dan itu yang dicontohkan apa yang diajarkan oleh Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala. Sebelum penjurusan itu ada kewajiban yang harus dia jalankan. Apa itu kewajiban itu? Kalau di kita itu kewajibannya itu harus Qur'annya bagus, bacanya hafalan minimal 3 juz. Kemudian yang ya, harus belajar fikih, nanti akidah dan yang lainnya lah itu. Cuma apa? Kita langsung ke jurusan itu. Yang kekuatannya di hafalan, ya udah fokusnya di hafalan semaksimal mungkin ya hasil. Dia nanti akan menjadi calon-calon imam gitu. Tapi apa? Dia bukan ustaz. Dia bukan ahli ceramah, ustadz yang ngajar ilmu agama, bukan. Orang yang kekuatannya di pemahaman, dia jadi ustadz ya, supaya belajar sebanyak-banyak ilmu agama. Tapi dia tidak akan menjadi imam, tidak akan jadi pengajar Quran. Dia bisa kalau ngajar untuk pemula-pemula bisa, tapi mendalami Al-Quran dia gak mampu gitu. Ada juga yang santripener, dia belajar marketing online, dia juga multimedia. Dia nanti akan di situ fokusnya itu. Tapi tetap dia belajar Quran, dia belajar agama. Dia nanti dia akan jadi ustadz gitu. Sehingga mau saya apa? Wong belajar sudah fokus seperti kita saja ini. Kita belajar cuma satu pelajaran gitu. Coba yang kali di kita ini. Tadribud Duat misalkan di wilayah desa ini. Satu kitab. Dan setiap pelajaran cuma satu kitab, nggak boleh kitab yang lain itu. Contohnya misalkan saya contohkan ini sebagai gambaran saja ya. Orang masuk di kita, dites, oh rupanya dia kemampuannya itu masih sudah selesai Al-Quran misalkan. Dia itu kemampuannya misalkan di bahasa. Oke, masuk bahasa per pemula, misalkan belajar bahasa pemula itu mukhtarat lah. Mukhtarat. Belajar cuma setiap hari mukhtarat itu. Setiap hari sampai selesai kitab itu. Biasanya 2 bulan lah, 2 bulan selesai itu. Mukhtarat. Itu saja yang dikaji. Nggak ada pelajaran yang lain. Kecuali cuma tambahan sedikit. Tapi yang fokus cuma itu. Dari pagi sampai malam cuma mukhtarat, nggak ada yang lain itu. Itu saja sudah berat. Menerima ilmu itu Masya Allah berat sekali itu. 2 bulan itu luar biasa itu. Mereka sampai ya kayak istilahnya gulung kumbing lah itu, belajar itu saja itu. Itu baru satu kitab gitu. Dan kita nggak boleh mengizinkan saat itu pindah ke kitab berikutnya sampai dia mungkin dan bisa ngajar tanpa murojaah kitab itu. Itu saja sudah berat bagi anak kita. Apalagi anak kita harus kuat di pemahaman, harus kuat di hafalan, harus kuat di ilmu dunia, harus muntah-muntah anak kita itu. Anak kita kan muntah-muntah itu. Kita saja belajarnya itu kita tahan-tahan itu. Kalau dia masih fokus di Al-Quran, Al-Quran saja. Pelajaran fikih, pelajaran akidah nanti diakhirkan karena belum kuat fondasi dia itu. Kalau dia sudah masuk bahasa Arab pun akidah dan fikih masih kita tunda itu. Sampai dia kokoh bahasa Arabnya, sampai dia itu nanti sudah seperti itu, sudah selesai baca kitab, sudah lancar, semuanya sudah lancar, baru belajar fikih, belajar akidah, usul fikih, mustalah hadis itu nanti. Sabar gitu loh, sabar. Kita itu nggak tergesa-gesa itu. Ini saja orang-orang yang potensinya memang di pemahaman, itu saja luar biasa beratnya itu. Apalagi anak kita ini, terkadang anak kita itu sudah potensinya bukan di hafalan, potensinya bukan di pemahaman, dipaksa untuk hafal, targetnya sekian harus selesai gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pondok itu membosankan gitu. Sekolah itu membosankan gitu. Dan hari yang terbaik mereka itu hari liburan gitu. Dan itu nyata. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu akan meluapkan rasa bosannya mereka itu dengan kenakalan gitu. Sehingga apa? Kita dapatkan di pondok itu santri-santri yang nakal itu kenapa? Karena itu luapan emosi mereka sebenarnya itu. Nah, maka kita punya cara, alhamdulillah dengan cara seperti ini, itu menghilangkan banyak segi negatif mereka itu. Kenakalan itu sudah mulai hilang di santri kita itu. Kenapa? Karena sistemnya seperti itu gitu. Ini maksudnya itu kita pengen di sini itu maksudnya apa? Kita yang fokus satu bidang saja sesuai dengan potensi dia saja itu saja berat itu, mati-matian kita mendapatkan hasil dari itu. Apalagi kalau kita sudah menguasai semua itu, hafalnya harus kuat, pemahamannya kuat, umumnya harus kuat, Masya Allah luar biasa itu. Sahabat kalah itu dengan anak-anak kita sama sekarang itu. Sahabat kita kalah itu. Kita coba hafalan Quran itu. Untuk Tadribud Duat saja itu, Tadribud Duat kita itu, yang wajib cuma 3 juz. Itu kalau yang putra, yang putri 5 juz gitu. Yang lain tambahan. Kalau mau nambah silahkan, tapi nggak wajib itu.
Itu saja. Ini yang terjadi di kita. Santri-santri yang rajin sekali di sini itu, yang top lah sudah, masya Allah kakak kelasnya itu saja sudah gak kuat untuk nambah hafalan gitu. Kenapa? Pelajaran dininya juga mereka harus hafal gitu. Mereka sudah harus ngafal fikih, ngafal akidah, ngafal matan, ngafal bait syair, ngafal ini. Sampai yang rajin-rajin dihidupkan itu. Antum bisa nambah hafal lagi nggak itu? Ustaz sudah nggak kuat kita itu. Kita sudah nggak kuat, 3 juz sudah cukup. Kita katakan, oke cukup 3 juz itu. Antum yang penting mungkin 3 juz itu selesai gitu. Karena antum tidak akan jadi seorang pengajar Quran, jadi imam bukan gitu. Seorang ulama ahlul hadis itu nggak disyaratkan hafal Quran gitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Yang fokus saja, satu pendidikan saja itu berat sekali menggapainya. Apalagi dicampur semua dan harus menguasai semua bidang itu. Akhirnya apa? Anak itu muntah-muntah itu. Ketika anak itu muntah-muntah, yang disalahkan sekolah. Yang disalahkan anaknya itu. Oh, anak saya itu memang nakal, anak saya itu. Oh, memang sekolah ini, pondok ini nggak bagus, ini ngajar anak nggak bisa itu. Kenapa? Karena Anda menuntut anak itu seperti Superman gitu. Ini jadi masalah kan gitu. Coba kalau seandainya Anda itu fokusnya itu kepada potensinya anak kita itu kuatnya di mana kan gitu. Anak kita itu kayak kampai itu visi tajamnya. Ya sudah itu saja yang dikuatkan kan gitu. Ini saya bahwa anak kita itu kan hebat dan pembelajaran itu asyik, menyenangkan gitu. Anak kalau sudah asik di situ, di bidangnya itu, anak nggak usah dipacu, anak nggak usah diawasi, anak nggak usah dikasih peraturan, anak sudah jalan gitu. Dan itu kita rasakan di pondok kita gitu. Di pondok kita nggak terlalu banyak peraturan, nggak terlalu banyak pengawas, nggak ada namanya musyrif, nggak ada di sini itu. Ya kan? Pengabdian nggak ada di sini itu. Tapi apa? Jalan semua. Kenapa? Karena mereka sudah asyik, enjoy itu. Bahkan mereka kita lihat, wow, mereka saling mengejar target itu, saingan di antara mereka itu. Kenapa? Karena mereka memang potensinya di situ semua itu. Dan itu kita rasakan itu. Oleh itu maksudnya di sini itu pendidikan itu fokus kepada potensi yang dimiliki oleh anak yang Allah berikan kepada mereka itu. Jangan sampai apa kita pengen menjadikan anak kita itu Superman, menguasai semua bidang. Akhirnya apa? Nanti anak kita akan gagal. Dan kalau anak kita gagal bahaya. Anak kita akan gagal bahaya. Jangan sampai anak kita lulusan pondok, anak kita hafal Quran, tapi hancur-hancuran anak kita itu tidak bisa memberikan manfaat ilmunya untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, dan untuk masyarakatnya itu. Anak kita menjadi anak yang bermanfaat saja sudah luar biasa kita itu. Nah itu apa? Perlu kita bikin goal. Endingnya pendidikan kita itu apa sih goalnya itu? Anda itu ketika pengen anak Anda itu goalnya apa gitu? Ini yang paling penting. Kalau goalnya anak saya harus jadi ustadz, iya kalau potensinya di situ. Kalau potensinya nggak jadi ustadz, Anda kan stres kan, ya, berarti gagal target saya. Oh, anak saya harus hafal Quran 30 juz, mungkin lomba juara 1 dunia gitu. Nah, kalau anak Anda potensinya bukan di situ, anak Anda potensinya dagang misalkan itu. Akhirnya apa? Mental nanti anak Anda itu. Nah, sekarang kita mau bikin target itu apa? Target itu mudah saja kan itu. Kalau kita itu targetnya kita, ini kita itu apa? Kalau saya misalkan, saya punya target untuk anak kita, saya itu apa? Saya pengen anak kita itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Anak orang yang terbaik itu yang bermanfaat. Terserahlah anak saya itu ingin memberikan manfaat dari Quran dia, ya alhamdulillah. Anak saya memberikan manfaat dari ilmu agama dia, alhamdulillah. Anak saya memberikan manfaat dalam dunia yang lain, nggak apa-apa. Yang penting apa? Anak saya itu bermanfaat kan itu. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakatnya, bermanfaat untuk agamanya. Selesai bagi saya itu. Nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi penghafal Quran, nggak harus gitu. Yang penting apa? Bermanfaat. Ini ending target kita. Dan kita harus bikin seperti itu. Orang tua harus tahu, ini anak kita mau dibawa kemana ini? Anak kita mau dibawa kemana gitu. Saya pun sebagai seorang ustadz, saya nggak pernah mewajibkan anak saya harus jadi ustadz ya. Ulama-ulama kita pun kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang nggak memaksakan anaknya harus jadi ulama gitu. Kenapa? Karena yang penting bermanfaat kan gitu. Kalau memang ada anak yang dia itu potensi di Al-Quran, ya alhamdulillah belajar Quran. Ada anak yang potensi di dunia, belajar di dunia. Ada anak yang potensi di dagang, nggak apa-apa berdagang gitu. Yang penting apa? Dia nanti bisa memberikan manfaat dari dagangnya kepada umat gitu. Ini endingnya itu. Sehingga mau nggak harus anak saya itu jadi ustadz, kibar, ustadz yang terkenal, ngisi kajian bagus, nggak harus. Dan saya pun nggak pernah memaksa anak saya seperti itu. Biarkan anak kita itu menjadi orang yang hebat pada lancipnya, kampaknya dia lah gitu. Potensi dia yang dimiliki, yang Allah karuniakan kepada dia itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan ringkas tentang masalah pendidikan. Ya kita ini sharing saja, ini sharing diskusi. Apa yang saya sampaikan itu masih banyak kekurangan. Kalau benar itu murni dari Allah Ta'ala, kalau kesalahan ya kebodohan saya.
karena kita masih banyak harus belajar masalah konsep pendidikan ini. Tetapi yang terpenting itu kita harus berani untuk berubah. Kita harus berani untuk beda sama orang. Kalau kita nggak berani, kita nggak bisa apa-apa itu. Belum tentu apa yang sudah dijalankan oleh semua orang itu benar gitu. Kita siap berubah gitu. Jadi istilahnya kayak saya istilahkan itu, konsep pendidikan salafi itu kayak permata yang jatuh di sampah gitu, tong sampah gitu. Kita dapat satu permata, jalankan, walaupun kita harus tabrakan dengan sampah yang lain kan gitu. Kita nggak ada masalah itu. Saya bikin konsep pendidikan seperti ini ya seperti ini. Walaupun dicaci maki, walaupun berbeda sama semua, kita nggak peduli itu. Karena ilmu yang sampai kepada kita itu gitu. Kita nggak mungkin terima bongkoan dari konsep yang ada sekarang itu. Belum tentu benar mereka itu. Nah, maka alhamdulillah kan kita, karena kita punya sekolah sendiri. Saya juga dulu di yayasan, di pembina. Akhirnya apa? Kita biasa merubah konsep itu biasa gitu. Pondok kita gonta-ganti kurikulum biasa itu. Sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah kurikulum yang pas. Muridnya senang, gurunya juga senang, dan alhamdulillah hasilnya maksimal itu. Yaitu baru kita jalankan itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.